Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aulia Husna Saptamurti. Kak Aulia merupakan instruktur Smart bidang studi Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia kelas 11 SMA, yaitu drama. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran kita kali ini. Oke, tentang materi drama ini adik-adik, kita akan mempelajari tentang 4 hal ya. Yang pertama adalah tentang pengertian, kemudian tentang jenis-jenis drama, selanjutnya tentang unsur-unsur drama, dan yang keempat adalah tahapan alur drama. Kita akan bahas satu persatu. Mari kita mulai dari pengertian drama. Ya, drama ini merupakan kata dari bahasa Yunani yang berarti aksi atau perbuatan. Kemudian menurut Aristoteles, drama itu merupakan jenis karangan yang disajikan dalam bentuk aksi. Jadi drama ini adik-adik poinnya ada di aksi. Mungkin adik-adik sering menonton drama Korea ya semuanya ya. Cuman dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, drama yang akan kita pelajari bukan drama yang seperti itu, tetapi drama yang berupa drama pertunjukan di atas panggung atau di atas pentas. Nah, karena pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti kita kaitannya dengan tulisan, maka nanti yang akan kita bahas adalah tentang drama yang masih dalam bentuk tulisan atau skrip. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas detail tentang drama yang berbentuk tulisan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian drama terlebih dahulu, jenisnya, unsurnya, tahapan alurnya, agar apa? Agar nanti ketika memahami teks drama yang ada di dalam soal, adik-adik telah mengetahui tentang drama itu sendiri, sehingga memiliki background tentang drama dan bisa lebih memahami soal seperti itu. Setelah pengertian, mari kita lanjut ke jenis drama. Jenis drama itu dibagi menjadi 2, berdasarkan masanya dan berdasarkan kandungan cerita. Kita bahas dulu berdasarkan masa. Drama berdasarkan masa itu dibagi menjadi 2, drama baru atau lebih dikenal dengan istilah drama modern, kemudian satunya drama lama atau lebih dikenal dengan istilah drama klasik. Nah, drama baru ini drama yang sering dipertunjukkan di atas pentas yang mengandung pesan-pesan moral. Jadi ditampilkan cerita, entah itu mengangkat tema sosial, agama, politik, atau budaya, itu nanti ada pesan atau amanat tersendiri dari cerita atau drama yang ditampilkan di atas panggung. Jadi drama itu disebut drama modern. Nah, yang satunya adalah drama lama atau drama klasik. Itu drama yang bertemakan tentang dewa-dewa, tentang kerajaan. Jadi sifatnya lebih ke khayalan. Nah, biasanya itu ada di zaman dulu drama klasik itu contohnya ya, yang sering dinikmati oleh kakek nenek atau mungkin orang tua kita, itu kalau di Jawa itu ketoprak ya. Jadi drama klasik ini menceritakan tentang sebuah cerita yang settingnya kerajaan atau mungkin ada di kahyangan berisi tentang dewa-dewi. Nah, bedanya sangat jelas ya adik-adik ya. Drama modern itu menceritakan tentang suatu yang real di kehidupan kita sehari-hari, ada pesan moralnya. Nah, kalau drama klasik itu yang berkaitan dengan khayalan, settingnya kerajaan atau di kahyangan. Seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari jenis-jenis drama menurut masanya, selanjutnya kita akan mempelajari jenis drama menurut kandungan ceritanya.
Ya, di sini akan ditampilkan beberapa jenis drama yang populer saja ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya jenis drama menurut kandungan ceritanya itu ada banyak sekali, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa jenis drama yang populer atau sering ada di masyarakat kita di Indonesia, juga sering ada di soal. Ya, kita bahas yaitu ada komedi, tragedi, opera atau operet, kemudian ada dagelan, pantomim, dan yang terakhir wayang. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari komedi. Ya, di sini ditampilkan sebuah gambar. Tentu adik-adik di sini tahu ya, ini ada acara TV yang terkenal, yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat kita, yaitu Opera Van Java atau biasa dikenal dengan OVJ. Jadi di OVJ ini itu menyuguhkan drama berupa drama komedi. Jadi drama di sini itu berisi tentang sesuatu yang menggelitik kita untuk tertawa ya. Seringkali ketika kita menonton kita akan terbahak-bahak melihat, mendengarkan lelucon yang disampaikan oleh pemain drama atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan lakon. Ya, jadi pemain sebuah pementasan drama itu namanya lakon ya. Dalam sebuah drama komedi, lakon-lakon ini memiliki aura yang lucu, yang menggelitik, sehingga ketika menampilkan sebuah cerita nanti akan membuat penonton tertawa. Nah, alur ceritanya juga berisi tentang sebuah peristiwa yang lucu. Jadi intinya drama komedi ini menceritakan sebuah peristiwa dalam pementasan yang berisi tentang kisah-kisah yang lucu. Ya, kita lanjut ke jenis drama selanjutnya. Oke, drama selanjutnya yaitu opera atau operet. Ya, opera atau operet ini menampilkan sebuah drama yang berisi musik atau lagu. Ya, seperti sebelumnya tadi ketika kakak membahas tentang drama komedi, kok contohnya Opera Van Java, padahal kali ini kita membahas jenis drama opera. Nah, perbedaannya apa adik-adik? Kalau Opera Van Java itu memang ada musik atau lagunya, tapi itu di jeda atau di sela-sela adegan. Jadi musik atau lagunya itu ditampilkan hanya di sela-sela adegan atau sebuah potongan cerita. Nah, sedangkan drama opera atau operet ini full adik-adik, jadi isinya itu menceritakan tentang sebuah peristiwa dengan dibawakan nyanyian, diiringi musik. Jadi percakapannya itu biasanya berupa lagu, atau misalnya kalau tidak lagu, percakapannya itu dilagukan. Nah, itu banyak pementasan opera itu di anak-anak, seperti misalnya anak-anak TK, kemudian anak SD, atau mungkin kalau di luar negeri kita ada sebuah film yang menceritakan tentang drama opera ini, seperti misalnya filmnya Disney ya, High School Musical, itu menceritakan tentang opera. Nanti adik-adik bisa cek ya film ini karena ini merupakan contoh opera atau operet. Ya, lanjut ke jenis drama selanjutnya yaitu tragedi. Kalau yang dua tadi membahas tentang kisah yang biasa, nah tragedi ini kisahnya menyedihkan adik-adik ya. Jadi tema yang diangkat dalam sebuah pementasan drama tragedi itu merupakan kisah-kisah yang menyedihkan, kisah-kisah yang menggugah hati penontonnya. Nah, biasanya ini ditampilkan ketika kita memperingati hari-hari tertentu. Misalnya ketika ada peringatan G30 SPKI, maka akan ditampilkan drama tentang pembantaian G30 SPKI misalnya. Nah, di sini ditampilkan contoh sebuah pementasan drama dengan jenis tragedi, itu digambarkan di situ ada beberapa aparat dan juga beberapa pribumi atau orang yang menjadi tahanan. Nah, di situ menceritakan tentang sesuatu yang menyedihkan. Ada banyak contohnya, nanti adik-adik bisa cari di YouTube misalnya tentang drama tragedi. Pokoknya di situ suasananya menyeramkan, menegangkan, dan menyedihkan.
Oke, kita lanjut ke jenis drama dagelan. Nah, dagelan ini hampir mirip dengan komedi adik-adik. Jadi menceritakan tentang sebuah cerita yang lucu dan menggelitik tawa para penontonnya. Nah, bedanya kalau dagelan ini dipentaskan khususnya ada di lingkungan Jawa atau biasanya ada di DIY di Jogja. Nah, contohnya ini itu ada pementasan dagelan dengan menggunakan kostum Jawa. Itu ada artis-artis yang sudah terkenal, ada Marwoto, kemudian ada Den Bagus Singarso dan Mbok Bero. Mungkin adik-adik di sini ada yang tahu, ada yang enggak ya. Nah, coba kalau tanyakan dengan bapak atau ibu, biasanya mereka akan kenal dengan ketiga pemeran ini yang sangat lihai di atas panggung membawakan cerita-cerita yang lucu di drama dengan jenis dagelan. Ya, sudah paham ya bedanya ya? Komedi dengan dagelan hampir mirip, hanya settingnya saja yang berbeda. Oke, lanjut. Ya, ini pantomim. Nah, pantomim itu sebuah pementasan drama tanpa dialog adik-adik. Jadi cuman dari mimik muka dan gestur tubuh, gerakan gestur tubuh. Nih, seperti ini. Jadi pemainnya itu biasanya wajahnya diberikan riasan yang tebal. Agar apa? Agar nanti perubahan mimiknya kelihatan. Nah, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak mengucapkan dialog. Dia hanya menggerakkan tubuhnya. Dia hanya mengubah mimik mukanya ya. Jadi pantomim ini sebenarnya adalah drama yang paling susah dibawakan karena itu membutuhkan penghayatan yang sangat dalam dari pemainnya. Tidak seperti drama-drama yang lain yang menggunakan dialog. Oke, jenis drama yang akan kita bahas yang terakhir yaitu wayang. Nah, wayang ini merupakan sebuah pementasan yang sudah ada sejak zaman dulu, sejak nenek moyang kita. Nah, ini ada sebuah pementasan yang berisi wayang kulit. Kemudian nanti pementasan ini akan berlangsung ketika ada yang menggerakkan wayangnya yaitu dalang. Ya, ini merupakan jenis drama yang terakhir menurut kandungan isinya. Oke, sebelum kita berpindah ke materi selanjutnya, kita review dulu yuk yang sudah kita pelajari dari jenis-jenis drama menurut isi kandungan ceritanya ya. Tadi yang pertama ada drama komedi, kemudian yang kedua opera atau operet, kemudian tragedi, selanjutnya dagelan, pantomim, dan yang terakhir wayang. Sudah ingat ya semuanya adik-adik ya? Oke, bagus. Kita lanjut ke materi selanjutnya, unsur-unsur drama. Ya, jadi unsur-unsur dalam drama itu ada 5 macam adik-adik. Yang pertama babak, kemudian dialog, selanjutnya petunjuk pengarang, dan prolog serta epilog. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari babak ya. Jadi babak itu merupakan sebuah bagian dalam drama yang berisi adegan ya. Jadi dalam sebuah drama itu terdiri dari beberapa babak. Kalau dramanya singkat ada juga yang hanya satu babak saja. Tetapi biasanya drama yang sering dipentaskan di atas panggung yang sering ditonton oleh banyak penonton itu terdiri dari beberapa babak. Jadi babak 1 misalnya itu ada beberapa adegan 1, 2, 3, kemudian nanti lanjut ke babak 2, babak 3 dan seterusnya. Itu tentang babak. Selanjutnya tentang dialog dan sekaligus akan kakak jelaskan tentang petunjuk pengarang karena ini lebih enak dijelaskan bersamaan ya. Nah, dialog itu adalah percakapan 2 orang lakon atau lebih. Kalau dalam teks bahasa Indonesia biasanya ditampilkan seperti ini. Ini hanyalah dialog pendek sebagai contoh ya adik-adik ya. Di situ ada Maya berkata, "Pokoknya ibu harus setuju." Nah, itu dialog dari Maya, lakon Maya. Nah, kemudian petunjuk pengarangnya yang mana, Mbak? Nah, petunjuk pengarangnya itu yang ini. Biasanya diapit oleh tanda kurung. Nah, itu mengungkapkan tentang apa? Keterangan dari pengarang.
ketika seorang lakon membacakan skrip drama, dia tahu mimiknya harus seperti apa, itu dari melihat petunjuk pengarang ini, Dek. Jadi di sini misalnya ini, dari Maya kemudian ada petunjuk pengarang terkejut dan gugup. Nah, berarti dia harus terkejut dan gugup ya. Kalau nggak ada keterangan itu, biasanya lakon itu masih meraba-raba dan itu mempersulit lakon. Nah, pengarang di sini dalam artian pengarang drama ya, dalam membuat skrip itu memberikan petunjuknya berupa beberapa keterangan. Saya terkejut dan gugup. Oh, berarti lakonnya harus menunjukkan mimik terkejut dan gugup. Atau mungkin yang di atasnya ada menarik nafas panjang kecewa. Nah, jadi selain petunjuk mimik muka, itu juga bisa petunjuk tindakan. Jadi menarik nafas panjang kecewa, berarti lakonnya harus nah, seperti itu. Sampai di sini bisa dimengerti ya tentang dialog dan petunjuk pengarang. Oke, unsur selanjutnya yaitu tentang prolog dan epilog ya. Prolog itu pengantar. Jadi sebelum adegan-adegan itu dimulai, itu di awalnya ada pengantar. Tujuannya apa? Ada prolog ini yaitu untuk memberikan pandangan terhadap penonton. Oh, ini nanti dramanya membahas apa sih? Seperti itu. Jadi misalnya ada sebuah pementasan drama itu diawali dengan pada sebuah kerajaan yang lama tidak berpenghuni, misalnya seperti itu. Nah, itu ada di prolog. Nah, sebaliknya epilog itu ada di akhir drama. Jadi setelah babak-babak berlangsung yang berisi bermacam-macam adegan itu, sebagai penutupnya itu ada epilog. Ya, ini berisi tentang amanat biasanya atau pesan. Nah, kalau dalam drama yang masih di skrip atau tulisan, itu prolog epilog ini tertulis deskripsi. Nah, tetapi ketika dalam sebuah panggung atau pementasan, prolog dan epilog ini nanti dibacakan oleh seseorang. Jadi biasanya hanya berupa suara saja sebagai pengantar dan penutup sebuah drama. Ya, unsur-unsur drama kita sudah selesai membahasnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tahapan alur dalam drama. Seperti halnya pada cerita-cerita fiksi yang lain, seperti dalam cerita narasi ya, itu biasanya alur ceritanya itu adalah pengenalan, konflik, dan penutup. Intinya itu, cuman akan Kakak jabarkan lebih detail tentang tahapan alur dalam drama. Ya, yang pertama ada abstraksi. Nah, itu istilah dalam teori bahasa Indonesia yang kita pelajari itu abstraksi. Itu maksudnya pengenalan atau bahasa lainnya orientasi ya pada teks narasi. Tapi dalam teks drama ini nyebutnya adalah abstraksi. Itu merupakan alur awal yaitu tentang pengenalan. Selanjutnya konflik. Jadi setelah dikenalkan oleh latar, entah itu tokoh, entah itu latar suasana, latar waktu, maka akan dimunculkan sebuah konflik. Konflik itu seperti dalam cerpen atau novel ya, itu sebuah masalah akan muncul. Oke, tahapan alur selanjutnya setelah konflik yaitu komplikasi. Nah, kalau konflik tadi merupakan permunculan masalah yang di awal. Nah, di komplikasi ini konflik itu makin berkembang, makin memanas ya. Dilanjutkan dengan setelah itu ada krisis. Nah, krisis ini merupakan puncak memanasnya sebuah konflik ya. Jadi tiga ini, konflik, komplikasi, dan krisis itu pada dasarnya bisa jadikan satu yaitu konflik. Cuma dibagi tiga. Kalau konflik itu awalannya, awal masalah muncul. Kemudian kalau komplikasi itu ketika masalah itu berkembang dan semakin memanas. Nah, kemudian di krisis itu adalah puncak konflik. Nah, jadi udah yang titik yang paling tinggi nih yang di krisis itu. Konflik yang paling panas. Nah, setelah itu resolusi atau penyelesaian masalah. Oke, jadi kakak
Aulia ulangi tentang tahapan alur dalam drama. Itu dimulai dari abstraksi, yaitu pengenalan, kemudian konflik yang menandai masalah itu muncul, komplikasi yang menandakan bahwa konflik-konflik itu akhirnya berkembang dan memanas, kemudian ke atas lagi krisis, merupakan titik tertinggi sebuah konflik, dan akhirnya turun ke bawah, resolusi atau pemecahan masalah. Ya, itu merupakan tahapan alur dalam drama. Oke, setelah kita mempelajari tentang drama, kita menuju ke latihan soal. Soal yang pertama ditampilkan sebuah kutipan drama. Ya, sebelum kita membaca kutipan dramanya, alangkah lebih baiknya kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Dalam kutipan drama di atas, tokoh Sayem mempunyai watak titik-titik ya. Jadi dalam soal ini kita diminta mencari tahu watak tokoh Sayem. Oke, kita baca kutipan dramanya. Sayem. Kami memang tidak gila dengan bintang. Kami tidak gila dengan kekayaan. Kami inginkan hidup damai penuh kesejahteraan. Kelestarian alam ini, ya desa yang perlu kami jaga. Aku dibesarkan oleh harumnya nasi hasil panen desa ini. Sederhana sekali jalan pikiran kami. Kemudian Hadi, kau akan mati dengan pendirianmu. Kemudian saya menyaut lagi, atau sebaliknya engkau akan digilas dengan perbuatanmu. Oke, jadi kutipan drama ini menampilkan tentang dua lakon yang bernama Sayem dan Hadi. Yang kita cari adalah watak tokoh Sayem ya. Di sini kita cek aja di dialognya Sayem. Jadi Sayem ini berkata kepada Hadi, intinya bahwa dia sudah lama dibesarkan di desa itu atau di lingkungan itu. Jadi keinginannya hanyalah sederhana, untuk tetap berada atau tinggal di desa itu. Tetapi Hadi berkata, kau akan mati dengan pendirianmu. Kemudian Sayemnya menjawab, atau sebaliknya engkau akan digilas dengan perbuatanmu. Nah, jadi di sini Hadi itu meyakinkan Sayem agar mengubah pendiriannya tentang dia yang ingin bertahan di desanya. Nah, tapi di sini tetap saja Sayem mempertahankan pendiriannya. Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang A, yaitu teguh pada pendirian. Kalau yang lain enggak ya, ada keras kepala, kemudian kolot dan kuno, berpikiran dinamis, modern, itu tidak tepat. Jadi jawabannya yang A, teguh pada pendirian. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Jangan lupa dibaca pertanyaannya terlebih dahulu. Kutipan drama di atas memiliki konflik titik-titik ya. Jadi kita diminta mencari tahu konflik apa yang dimunculkan dalam kutipan drama pada soal. Jadi pilihannya di sini konflik sosial, batin, budaya, fisik atau alam. Mari kita baca kutipan dramanya. Pak Maskun, tidak menoleh benar. Malam lebaran Bu, dengarlah tabu itu bersaut-sautan. Bu Gunarto agak kesal. Ayah, Pak Maskun, sebelum lebaran yang lalu anak kita pergi tanpa meninggalkan surat. Besok sesudah sembahyang aku memaafkan dosanya. Bu Gunarto, kenapa ayah mengingat kepada orang yang tidak pernah lagi mengingat kita? Pak Maskun memandang Bu Gunarto. Aku merasa ia masih rindu dengan kita, Bu. Citra anak kita satu-satunya yang kabur dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, cukup kutipan dramanya itu ya adik-adik ya. Jadi membahas tentang dialog dua lakon yang bernama Pak Maskun dan Bu Gunarto. Mereka merupakan suami istri yang sedang membahas tentang anaknya yang bernama Citra, yang mana sudah tidak
pulang ke rumah orang tuanya dan kabur dengan laki-laki yang di sini disebutkan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, adik-adik di sini tidak usah terlalu kepo dengan kutipan dramanya ya. Nanti terus gimana ya ceritanya ya? Siapakah laki-laki yang membawa kabur Citra dan lain, itu tidak usah, karena kita hanya diminta untuk menjawab dari pertanyaan. Jadi tidak usah memahami drama itu secara utuh, itu akan membuat adik-adik pusing sendiri. Oke, yang diminta dari soal adalah kita mencari tahu konflik apa yang dimunculkan dalam drama ini ya. Jawabannya adalah konflik batin. Kenapa bisa konflik batin, Kak? Karena di sini ada pergulatan batin antar kedua orang tuanya Citra ini ya. Sebenarnya Citra yang sudah kabur itu gimana sih? Ini lebaran loh, settingnya lebaran ya, ditandai dengan tabuh yang bersaut-sautan. Tapi Citra, si anak dari Pak Maspun dan Bu Gunarto ini tidak juga pulang, tidak juga memberikan kabar. Nah, jadi di sini terjadi pergulatan batin antar tokoh atau lakonnya. Seperti itu. Teks kutipan drama yang disampaikan di soal nomor 3 ini sama dengan soal sebelumnya, yaitu menceritakan kedua orang tua yang membahas anaknya bernama Citra. Nah, pertanyaannya pada soal ketiga ini, kutipan drama tersebut mengandung pesan titik-titik. Jadi kita diminta mencari pesan yang terkandung di dalam kutipan drama. Kata lain dari pesan itu adalah amanat. Jadi sebenarnya kita diminta mencari amanat dari kutipan drama tersebut ya. Tadi sudah Kakak Aulia jelaskan kutipan dramanya seperti apa, maka kita langsung bisa menjawab pesannya, yaitu yang maafkanlah orang yang telah menyakitimu ya. Jadi tadi ibunya Citra atau Bu Gunarto itu sebenarnya masih agak kesal. Itu ditandai dengan dialog yang kedua ya, agak kesal gitu tadi. Tapi ayahnya itu meminta istrinya untuk memaafkan anaknya. Meskipun anaknya sudah kabur dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, pesan yang disampaikan ayahnya itu disampaikan secara tersirat. Itu pesan tentang maafkanlah orang yang telah menyakitimu. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Kalimat ungkapan yang tepat untuk melengkapi penggalan drama tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi kita diminta untuk melengkapi penggalan drama yang rumpang. Ya, kita bisa mengecek dari awal karena kebetulan itu dialognya hanya singkat saja. Ketika dialognya panjang, adik-adik bisa mengecek pada dialog di atas kalimat rumpang dan dialog di bawah kalimat rumpang. Karena ini teks yang disampaikan hanya singkat, mari kita baca dari awal ya. Ada Lina, sakit apa Mbak? Kemudian ada Mia, sakit perut sudah beberapa hari. Lina, Mbak selalu ke dokter ini, apa setiap hari juga banyak pasiennya? Sambil menunggu beberapa pasien yang sedang menunggu. Mia, setahu saya begitu, setiap hari dikunjungi banyak pasien, padahal dokter lain juga ada. Lina, dokternya punya kelebihan. Mia, titik, itu yang harus kita lengkapi ya. Kemudian Linanya menyaut, oh pantas kalau begitu. Mia, banyak orang yang sembuh ditangani dokter ini. Ya, dari penggalan dialog-dialog itu kita bisa mengetahui mana dialog yang pas untuk mengisi kata rumpang. Kata kuncinya ada di mana Adik-adik? Di sebelumnya ketika Lina bertanya, dokternya punya kelebihan. Sama yang terakhir ketika Mia berkata, banyak orang yang sembuh ditangani dokter ini. Nah, berarti itu cukup mengkonfirmasi pertanyaan si Lina tentang apakah dokternya ini punya kelebihan atau tidak. Terjawab dari dialog Mia tentang banyak orang yang sembuh ditangani dokter ini ya. Jadi jawaban yang tepat itu berarti berisi tentang kelebihan si dokter yang sedang mereka perbincangkan. Coba yang A, ya dokternya murah senyum. Nah, apakah kemurah senyuman seorang dokter itu cukup untuk menyembuhkan pasien? Nah, bisa jadi ya, tapi tidak
itu atau bukan itu yang dimaksudkan. Jadi jawaban yang A salah. Yang B, dia dokter yang panjang akal. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan sebuah cerita karena yang dimaksudkan adalah dokter yang pintar menyembuhkan banyak pasien. Kemudian yang C, dia dokter bertangan dingin. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Dokter bertangan dingin itu merupakan sebuah ungkapan yang berarti dokter ini sangat lihai atau pandai menyembuhkan pasien. Oke, jawabannya adalah C. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai materi drama. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.